Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidianto, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar UPBJJ Medan dengan nomor induk mahasiswa 5011 93099. Pada sesi ini saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan diskusi pada sesi 1 mata kuliah studi komparatif. Dalam artikel tersebut, beberapa masalah pendidikan yang diidentifikasikan dan hasil penelitian yang disampaikan antara lain sebagai berikut. 1. Rendahnya kualitas pendidikan. Hasil survei terbaru dari Program for International Student Assessment atau PISA menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat rendah dalam kualitas pendidikan, menduduki peringkat 72 dari 78 negara pada tahun 2018. Data ini menunjukkan stagnisasi dalam kualitas pendidikan selama 10-15 tahun terakhir, menghasilkan pemahaman bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih kurang dibandingkan dengan negara lain. Yang kedua, kesenjangan antara daerah, perkotaan, dan perdesaan. Ada perbedaan yang signifikan dalam kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di perkotaan cenderung memiliki infrastruktur yang lebih baik, sementara sekolah di daerah pedesaan sering kali kekurangan fasilitas. Kemudian yang ketiga, rendahnya kualitas sarana dan prasarana. Banyak sekolah di Indonesia, terutama di daerah terpencil, memiliki sarana dan prasarana yang tidak memadai, seperti gedung yang rusak, kekurangan media, pembelajaran, dan perpustakaan yang tidak memadai. Ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas pendidikan. Kemudian yang keempat, kualitas dan kesejahteraan guru. Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh kualitas tenaga pengajar. Banyak guru yang tidak memiliki profesionalisme yang memadai dan kesejahteraan mereka masih jauh dari cukup. Hal ini menyebabkan berkurangnya motivasi dan efektivitas dalam pengajaran. Yang kelima, rendahnya prestasi siswa. Akibat dari berbagai masalah ini, prestasi siswa di Indonesia juga tergolong rendah dan tidak memuaskan. Kualitas pendidikan yang kurang memadai berimbas pada hasil belajar yang tidak optimal. 6. Biaya pendidikan yang tinggi. Biaya pendidikan yang tinggi juga menjadi masalah, di mana biaya pendidikan yang mahal tidak sebanding dengan rata-rata penghasilan masyarakat, sehingga menghambat aksesibilitas pendidikan berkualitas bagi banyak orang. Keseluruhan masalah ini mendemonstrasikan tantangan yang dihadapi pendidikan di Indonesia dan pentingnya kolaborasi dari semua pihak yang meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Dono Arum, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah, tempat saya mengajar, mencerminkan tantangan dan permasalahan yang serupa dengan kehidupan yang banyak sekolah di daerah pedesaan lainnya di Indonesia. Berikut adalah uraian mengenai kondisi tersebut. 1. Kualitas pendidikan yang rendah, seperti yang terjadi di banyak daerah pedesaan. SD Negeri 2 Dono Arum menghadapi tantangan dalam hal kualitas pendidikan. Meskipun ada komitmen dari pengelola sekolah untuk memberikan pendidikan terbaik, keterbatasan sumber daya seringkali menghambat pencapaian standar pendidikan yang diharapkan. Hasil belajar siswa tidak selalu mencerminkan potensi mereka karena berbagai faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. 2. Infrastruktur yang tidak memadai. Infrastruktur sekolah di SD Negeri 2 Dono Arum seringkali kurang memadai. Banyak fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium yang belum memenuhi standar yang diharapkan. Gedung sekolah mungkin tidak terpelihara dengan baik, yang berpengaruh pada kenyamanan dan keamanan siswa selama proses belajar mengajar. Hal ini membuat siswa sulit untuk belajar dengan optimal, sehingga hasil pembelajaran menjadi kurang memuaskan. Yang ketiga, ketersediaan dan kualitas guru. Kualitas pengajar di SD Negeri 2 Dono Arum juga dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas guru. Seperti di banyak daerah terpencil, sekolah ini mungkin menghadapi kekurangan guru yang terlatih dan berpengalaman. Ini menyebabkan beban kerja yang lebih berat pada guru yang ada dan berpotensi mengurangi efektivitas pengajar profesional. Development bagi guru juga sering kali
terbatas, yang mengakibatkan kurangnya inovasi dan metode pengajaran yang efektif. 4. Kesejahteraan akses pendidikan. Aksesibilitas pendidikan di daerah pedesaan seperti Danau Arum juga menjadi masalah. Masyarakat di sekitar sekolah mungkin mengalami kesulitan dalam hal transportasi dan biaya pendidikan, yang mengakibatkan anak-anak tidak dapat sepenuhnya berprestasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Banyak orang tua yang memiliki pendapatan yang rendah mungkin tidak mampu membiayai pendidikan yang dibutuhkan untuk anak-anak mereka, mengakibatkan tingkat putus sekolah yang lebih tinggi. Yang kelima, prestasi siswa yang tidak optimal. Kondisi-kondisi di atas berakibat pada prestasi siswa di SD Negeri 2 Danau Arum yang sering kali tidak memuaskan. Kendala-kendala dalam proses belajar mengajar seperti kurangnya bahan ajar yang relevan dan metode pembelajaran yang tidak variatif menyebabkan siswa tidak dapat mencapai potensi akademis mereka. Ini berdampak negatif pada motivasi belajar siswa dan berdampak pada masa depan mereka. 2. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara pendidikan untuk berkolaborasi dan berinvestasi dalam perhatian infrastruktur dan peningkatan kualitas pengajaran di SD Negeri 2 Danau Arum. Dengan upaya bersama, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat, menjadikan siswa lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat, mengatasi isu sosial, politik, dan sosial budaya dalam pendidikan, terutama di daerah seperti SD Negeri 2 Danau Arum, membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur pendidikan. Investasi dalam sarana dan prasarana. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, penyediaan ruang kelas yang cukup, fasilitas bermain, perpustakaan, dan laboratorium yang akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Program renovasi sekolah melibatkan masyarakat dalam program renovasi sekolah dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap sekolah, serta memenuhi kebutuhan lokal secara lebih efisien. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan guru. Program pelatihan berkelanjutan menerapkan program pelatihan profesional untuk guru tentang metode pengajaran yang inovatif dan relevan dengan konteks lokal. Pelatihan ini dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Penghargaan dan insentif untuk guru, memberikan penghargaan atau insentif bagi guru yang berprestasi dalam mengajar dapat mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Dalam membangun kerjasama dengan komunitas, libatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan, mulai dari pengambil keputusan hingga pelaksanaan kegiatan di sekolah. Dengan partisipasi aktif, masyarakat akan merasa memiliki tanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka. Program penyuluhan orang tua. Mengedukasi orang tua tentang pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam mendukung pendidikan anak. 4. Kebijakan pendidikan yang inklusif. Program akses pendidikan mengembangkan kebijakan yang menjamin akses pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, contohnya penyediaan transportasi gratis atau subsidi bagi keluarga yang kurang mampu. Kurikulum adaptif menerapkan kurikulum yang sensitif terhadap budaya lokal dan kondisi sosial, sehingga pendidikan dapat relevan dan diterima oleh masyarakat. 5. Membangun kesadaran akan isu sosial dan politik. Edukasi tentang hak dan kewajiban tanggung jawab warga negara, menyediakan pendidikan yang mengedukasi siswa tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, termasuk kesadaran akan isu-isu sosial dan politik yang ada di sekitar mereka. Kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan ekstrakurikuler. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan kesadaran sosial dan budaya mereka, seperti kebudayaan lokal, kegiatan lingkungan, dan diskusi isu sosial politik. Yang keenam, pendekatan interdisipliner.
dalam pendidikan. Kolaborasi antara sekolah dan universitas mengembangkan kemitraan antara sekolah dan universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melibatkan mahasiswa sebagai pengabdi masyarakat yang membantu di sekolah-sekolah, program penelitian dan pengabdian masyarakat mendorong penelitian yang fokus pada isu pendidikan lokal dan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pengabdian. Yang ketujuh, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, penerapan teknologi informasi, pengembangan teknologi seperti pembelajaran daring atau multimedia untuk mengatasi keterbatasan fisik dan memberikan materi ajar yang lebih interaktif, pelatihan teknologi untuk guru dan juga siswa, memberikan pelatihan penggunaan teknologi bagi guru dan siswa sehingga mereka dapat mengakses sumber belajar lebih luas. Dengan langkah-langkah ini diharapkan isu sosial politik dan sosial budaya dalam pendidikan di daerah seperti di SD Negeri 2 Dono Arum dapat diatasi sehingga menciptakan lingkungan pendidik yang lebih baik dan berkualitas. 3. Jika dikaitkan dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, terdapat beberapa keterkaitan utama. Yang pertama, kesenjangan pendidikan. Modul 1 membahas bagaimana berbagai negara menghadapi tantangan kesenjangan dalam pendidikan, baik dari segi geografis maupun ekonomi. Artikel yang diunggah juga menyoroti kesenjangan akses pendidikan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan di Indonesia, mirip dengan yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya. 2. Kualitas guru dan pengajar dalam studi komparatif. Negara-negara dengan sistem pendidikan unggul seperti Finlandia dan Jepang menempatkan kualitas guru sebagai faktor utama dalam keberhasilan pendidikan. Artikel yang diunggah juga menyoroti bagaimana kurangnya pelatihan dan kesejahteraan guru di Indonesia berdampak negatif pada kualitas pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan sebagai investasi. Modul 1 menekankan bahwa negara-negara maju melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Artikel ini juga menyoroti perlunya investasi dalam infrastruktur sekolah, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kesejahteraan guru untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. 4. Kebijakan pendidikan. Modul 1 membahas bagaimana kebijakan pemerintah dalam pendidikan mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Artikel ini juga mencerminkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif seperti subsidi pendidikan, kurikulum yang sesuai dengan konteks lokal, serta memperbaikan sarana dan prasarana sekolah secara keseluruhan. Artikel ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan pendidikan di Indonesia yang relevan dengan konsep dalam studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang diadopsi oleh negara lain dapat menjadi referensi untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan diskusi pada sesi pertama. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.